Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang nih pagi ini. Kita ucapkan selamat pagi untuk seluruh pemirsa Kal TV dimanapun berada. Mungkin pemirsa yang pagi ini lagi siap-siap ke pasar atau yang baru balik dari pasar jam ini biasanya, ataupun pemirsa yang masih kucek-kucek mata. Semoga kabarnya baik lo ya, Maruli ya. Kembali lagi Halo Palembang akan membersamai pagi Anda di spesial weekend hari ini. Tentunya sama Cek Ruli dan juga Cek Sarah. Tentunya kita bakal ngasih tahu informasi seputar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dan tentunya hari ini juga kita kehadiran bintang tamu yang istimewa yang tentunya kita akan kenalan dan juga mengulik apa sih yang akan kita dapatkan informasi terkait tema hari ini. Nah, kalau ngomongin tema hari ini relate banget dengan hari Sabtu. Benar. Nah, biasanya di Sabtu ini di 20 Januari 2024, entah itu setiap weekendnya banyak nih yang penggiat-penggiat yang memang menyiapkan waktu weekend untuk olahraga. betul. Maruli senengnya olahraga apa? Kalau aku berlari pokoknya. Berlari dari kenyataan. Habis nyopet ya? berlari. Beda. Agak beda ya. Nah, tapi satu ini ya Maruli agak sama antara berlari sama bersepeda tuh beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Kalau kata Cek Sarah ya. Soalnya ini oke. kalau nyingok dari barangnya sepeda siko ini nih tidak ada digowes Pirli. Oh iya, Maruli. deh. Tidak ada Jadi tidak digowes. digowes. Cuma caknya memang dia harus menggunakan kekuatan kaki. Oh, nah, oke. cak mano? Jadi memang ada sepeda yang nggak kate engkolan berarti. Nah, engkol bah. Engkol. Jadi sepeda ini spesial pemirsa tidak di engkol. Nah, ini mungkin kita bakal langsung bincang-bincang sama narasumber. Nah, mungkin Mang Cek Bicek pengen mengisi waktu luang di weekend itu pengen sepedaan. Nah. Tapi lesu nak ngengkol. Nah, ini kita kasih solusinya ya kalau Cek itu. Oke, kalau Cek itu kita langsung kenalan baik Maruli dengan ketiga penggiat kita ada Kak Asnawi. Iya, Kak Asnawi founder BBID. Ini teman-teman dari Balance Bike Indonesia Palembang. Iya. Selamat datang di Halo Palembang tentunya. Mang Cek Galo-Galo. Iya. Terus ini juga ada Kak Ismail. Iya. Iya, founder Ayo, BBID juga. Gue berada apa berkakak dengan Kak Ismail? Oh, saya panggilannya Om Tan ya. Om ya. Oke. Nah, terus Selanjutnya ada Om Aryani S Permata. Pratama. Biasa dipanggil Ari. Oh, Om Ari. Om Ari. Ya, Om Ari Lasso. Iya. Om Ari ini Ketua BBID Palembang ya Om Iya. ya. Ya. Oke. Oke, jadi pagi ini kita sudah siap ngobrol sama para Founder founder penggiat dan ya. juga penggiat dari ini sepeda balance bike. Nah, jadi mungkin boleh diceritakan sedikit dari Om Asnawi ya? Ya. Oke, boleh diceritakan sedikit asal mula akhirnya BBID ini terbentuk Om? Jadi selamat pagi pemirsa semua, Mang Cek Bicek Sepalembang menceritakan lagi mengenai awal mula terbentuknya BBID Palembang atau Balance Bike Indonesia Palembang. Ini berawal dari sebenarnya ngajak anak dewek main dulu. Aku ada anak waktu itu usianya kita dimulai di akhir 2017 atau awal 2018. Jadi ada anak umur sekitar 2 tahun kepentalkan dengan balance bike. Supaya ini kan barang ini mainnya tidak enak kalau dewean. Betul. Diajaklah dengan Om Mael dengan teman-teman yang lain kita merintis Balance Bike Palembang untuk supaya mainnya lebih asik, lebih seru. Karena kami melihat balance bike ini adalah sarana yang cukup bagus ya untuk mainan anak. Karena bukan cuma mainan bahaya tapi juga banyak manfaat yang sangat bagus untuk anak. Jadi berawal dari ngajak main anak dulu, ngajak kawan-kawan, akhirnya kita bentuk Balance Bike Palembang. Oh, balance bike Palembang. Oh, berarti hari ini berkumpul family man. Benar. Ayah yang mencintai anak-anaknya. Iya. Maruli sudah ngajak main sepedahan? Udah. Langsung naik kalau motor. Harley. Harley ya. Beda kelasnya memang ya. Oke, Om Om Ismail ya? Iya. Om Ismail selaku founder juga? Iya. Mungkin boleh diceritakan Om, awal mula akhirnya bertemu dengan Om Asnawi?
Jadi awal mula itu di 2018 beliau mengajak saya untuk ikut main balance bike. Oke. Nah, jadi kita mulai kumpul kopdar lah, gitu kan. Beberapa orang yang suka main balance bike. Dulu di 2018 itu masih hitungan jari. Jadi mungkin sekitar 5 atau 10 orang main. Kita mainnya biasa di Jakabaring. Terus lama-kelamaan ada ide gimana kalau kita buat pengurusan tapi nggak terlalu formal. Jadi ada ketua, ada wakil kayak gitu kan. Nah, jadi 2018 itu kita mulai bentuk, dan di 2019 kita sudah mulai ada program untuk bikin event. Nah, jadi itu series pertama. Jadi series pertama di event pertama di Sumatera khusus untuk balance bike. Oke. Nah, jadi disitulah awal mulanya ketemu-ketemu, akhirnya kita bentuk PBID Palembang. Oke. Kalau tadi ketemunya tidak sengaja berarti. Tidak sengaja. Karena dipertemukan dengan hobi yang sama. Hobi yang sama. Jadi nambahin dikit, awalnya Wong agak heran. Ngapa sepeda ini kata engkolan? Iya, betul. Di kemana kegoesannya? Itu kan agak awam kan, agak sesuatu yang baru kan. Jangan kan di Palembang, di Indonesia juga termasuk hal yang sedikit baru. Ini balance bike ini kan masuk Indonesia sekitar tahun 2014-2015 kurang lebih. Sebelum itu sudah ada sih, cuman lebih populernya mulai dari situ. Oke, akhirnya pertemuan dari dua founder menghasilkan sebuah keputusan terbentuklah kepengurusan. Pengurusan. Iya. Yaitu diketuai oleh Om Ari. Kalau untuk Om Ari itu baru gabung di 2023 kemarin. 2023. Jadi selama dari rentang 2018 ke 2022 itu masih 3 orang founder yang ngurusinnya. Yang mengurus ya, Om. Ya, baru di 2023 itu baru Om Ari. Iya. Om apa kabar tante Om? Kita move dulu mungkin ke Om Ari ya. Om Ari kalau kita nak nanya, nah ini kan banyak macam sepeda, ada sepeda gunung, ada sepeda lipat, ini sudah ada balance bike. Nah, ngapo sekarang nih lagi gencar-gencarnya balance bike. Kalau kita dulu kan zaman dulu pakai namanya yang ada roda bantu di kanan kiri, terus ada goesannya untuk anak kecil. Ngapo sekarang banyak orang tua yang lebih milih untuk anaknya ini pilihnya balance bike baik. Oke. Mungkin menyambung dari pembicaraan kita sebelumnya. Untuk balance bike ini khususnya pertama kali yang saya lihat itu para founder di salah satu event di Kota Palembang. Maka dari itu saya selaku orang tua ingin anak saya itu pakai sepeda balance bike. Dan saya searching juga, ternyata balance bike ini ada keuntungan untuk anak yang umur 2 tahun itu untuk melatih keseimbangan dari fisik maupun pikiran. Nah, maka dari itu saya coba gabung di awal tahun 2023. Begitu. Jadi intinya kenapa orang tua banyak berlari ke sepeda tanpa pedal, balance bike ya kan. Nah, artinya di sini rata-rata itu untuk melatih anak di bawah umur cepat untuk berkembang keseimbangan seperti itu. Oke. Jadi apakah memang kalau misalnya dia pakai roda bantu nggak seimbang gitu ya? Mungkin lama kali ya. Roda bantu itu tetap seimbang, tetapi kan ketika dia jatuh, dia tidak akan jatuh. Roda bantu. Kalau ini kan tetap dia jalan terus, ya mau nggak mau dia harus ada keseimbangan. Saya kalau sepedanya ke sini, artinya kaki saya harus kemana? Kalau nyampak, berarti ngimbangin dia. Kalau ini kan, nyampak dia lari dikit seperti itu. Kalau roda bantu, ya mau nggak mau ya gitu jalannya. Bisa kita juga yang ikut dorong kan gitu ya. Mungkin seperti itu. Mungkin kegelisahannya kalau misalnya anak yang umur 2 tahun nih kan mungkin masih didorong-dorong baik ya, balance bike kayak ini kayak. Tapi kalau misalnya dia sudah 5 tahun ya biasanya sudah pakai roda bantu, dilepas roda bantunya baru berjalan dewek. Karena sudah biasa ngewe sepeda. Ya betul Pak. Oke, Syahif. Jadi manfaatnya untuk membantu anak mengatur keseimbangan. Ya. Mungkin mempercepat. Kaitannya juga terhadap otak kanan otak kiri ya. Iya, betul. Motorik ya. Motorik ya. Arahnya ke sana. PD anak. PD.
Ini namanya mengajari anak keseimbangan dengan cara militer. Iya. Tapi Kalau kau udah seimbang, kau campak. betul. Jadi kalau kita juga tadi kan memang ini secara tidak langsung memang lebih bahaya caknya daripada Betul. yang ada roda bantunya. Ada tantangan dewek enggak Kak ngajari anak pakai balance bike ini? Om Astawi. Ya, boleh. Semua Boleh. hal ada ya tantangan ya. Tapi ini kan sepeda balance bike ini kan kebetulan kita ada ininya. Jadi bisa di ketinggiannya juga bisa diatur dengan disesuaikan dengan postur tubuh anak kan. Jadi kalau anak baru dikenalkan kita atur posisinya supaya anak senyaman dan seaman mungkin. Tetap baik kita harus awasi ya walaupun tidak selalu harus dituntun, tetap harus diawasi. Dan alhamdulillah anak-anak semua yang bergabung di kami itu di Balance Bike Palembang itu cepat adaptasinya Oke. untuk bisa main ini. Nah soal dia bisa cepat atau lambat yaitu Balik skill. Balik ke masing-masing ya. Tapi untuk adaptasi bisa itu cepat. Itu tidak perlu waktu sampai berdarah-darah atau bertangis-tangisan tidak. Drama. Tidak perlu banyak drama, betul. Oke, jadi memang ini cara penggunaannya itu di bekas ya. Kayak cak belari, cak bekas lah betul. Iya, benar memang bekas jadi. Ya? Oke, Om Mail. Kalau misalnya kita lihat kan, Siapa kalau Mail? Om Ismail Oh, ya. iya. Ismail bin Mail ya. Oke, akrab ya. Akrab. 2-3 bukan Iya, itu janji. beda. Om Mail, itu ada tanya. Kalau dulu kecil kan tidak pernah, mungkin ya terjengak balance bike, tidak pernah main. Nah, Pacak tahu ngajari anak ini dari mana ilmunya? Pertama dari Om Awi. Kami kan kopdar itu kan sharing-sharing lah pengalaman yang mungkin uang tuanya sudah beli maksudnya beli sepeda ini lebih dulu daripada kami. Jadi berbagi ilmu lah ya. Kayak mana biar seimbang, terus kayak mana biar bisa ngebut, kayak mana biar bisa anak tuh beradaptasi untuk maki sepeda ini. Nah, dari situlah kami belajar terus nge-share juga di Google kan. Oh, ternyata di Pulau Jawa tuh lebih aktif dan lebih duluan istilahnya perkembangan balance bike di sana. Makanya pada di 2018 itu pas kita kumpul-kumpul, ternyata sepeda ini asik juga. Selain melatih fisik anak secara pikiran, fisik gerak, itu juga bantu mereka untuk beradaptasi seandainya naik sepeda yang kata Mbak tadi. Misalnya ada roda bantu nih kiri kanan, ada gayungan. Nah, pas mereka beralih ke sepeda yang istilahnya konvensional kayak itu, tidak perlu lagi roda bantu, langsung jalan dia. Cus. Tapi apa nggak bahaya nggak ada remnya? Berarti ngeremnya juga pakai kaki Om? Iya. Jadi kalau bahasanya bahaya apa tidak, segala kendaraan itu bahaya. Resiko ya? Resikonya besar juga ada kan. Cuman sekarang kan cak mano kita meminimalisir istilahnya tuh risiko-risiko itu. Kecelakaan ya. Kalau cak sepeda ini kan otomatis kalau nyampa itu ya kita harus ada pelindung deker, lutut, itu pakai helm. Jadi kalau di BBID itu kita mewajibkan anak-anak yang ikut latihan bareng itu menggunakan safety riding. Salah satunya helm, wajib itu. Itu tidak bisa ditolerir, itu wajib harus pakai helm. Karena kalau benturan kepala tuh, Itu lama, kasih plat nomor. Karena itu konteksnya kepala kan. Tapi kalau di untuk deker dan lain-lain itu istilahnya opsional lah gitu. Oke. Yang penting terutama helm wajib. SNI dong. Harus SNI. Tapi yang jadi penasaran sih kok lagi. Apa? Kan tidak pernah masa kecil dulu kan punya sepeda cak ini berapa harganya? Kisaran berapa? Mungkin ada kelas-kelasnya? Ada premium, variatif ada sih. standar. Jadi ada yang ratusan ribu sampai ratusan juta. Puluhan baik. Puluhan juta, Iya. Cukup dapat motor NMAX kok kali. Wah. Ini jadi baco berarti kan berapa? Baco. Berarti ini papa-papa kaya. Apa semangat ya? Iya. Ini berarti ini lebih mahal ya jatuhnya daripada sepeda anak kecil biasa.
relatif Tentu, tadi. ya. Belum Relatif. tentu ada yang Relatif, Iya, ya. ya, tergantung jenis merek, dan ya. juga ini ya Om ya. Kalau untuk main atau sekedar itu biasa sih mungkin Rasanya cukup yang iya. standar Nah, kalau ya. untuk mau pro misalnya ikut kompetisi kayaknya harus didukung dengan komponen yang mumpuni. Oke, oke. Kita Menarik ya, Bro. benar, menarik banget. Menariknya ini kita bakal bahas mengenai mainan anak masa kini. Kalau kita lihat ini, tentunya kita akan kembali berbincang dengan para narasumber setelah jeda. Pariwara berikut tetaplah bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Palembang. Nah, kita masih bincang-bincang dengan para om-om. Wah, ini om-om beda nih ya. Ini para om-om family man yang memang senang kalau liburan itu ngajak anaknya main. Betul. Nah, cuman tidak lagi main nekar kalau sekarang. Sekarang Betul. mainnya sudah balance bike. Wah, semakin modern ya. Semakin modern, tinggi ya. semakin terdepan pokoknya. Betul. Nah, kalau berbicara soal manfaat dari penggunaan balance bike adalah mengatur keseimbangan motorik dari sang anak, Om ya. Mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Iya. Kemudian memicu motorik, saraf motorik anak juga dalam mungkin lebih banyak melakukan gerakan, Om ya. Iya. Di balance bike ini anak-anak bakal lebih banyak aktif melakukan gerakan tubuh dan juga bapak-bapaknya seneng nyingoknya ketawa, Om ya. Kalau selama latihannya. Iya. Nah, terbentuknya dari BBID sampai dengan sekarang itu berapa sudah membernya, Om? Member Iya. dari 2018 ya, kurang lebih 5 tahun berarti. gabungin semua dari WhatsApp itu sekitar 300 sampai 350 lah total. 300 sampai 350 itu total ya Banyak yang ya. bergabung. Dari bergabung di media. Tapi ketika latihan itu rata-rata 30 sampai 50 Oh, anak. oke. Berarti menyesuaikan jadwal. Menyesuaikan jadwal. Kalau jadwalnya itu biasanya di hari apa, Om? Kalau kita di Balance Bike di Palembang ini jadwalnya itu hari Sabtu atau hari Minggu. Oke. Nah, yang bertempatnya sekarang ada di lapangan parkir di Citraland Palembang. Oh, lapangan parkir Citraland ya. Sarah kalau nak ngajak budak, Iya. budak sebelah, anak tetanggo, langsung bawa ke Citraland. Dulu, Sabtu Minggu naik ke balance bike. Oh, Ya, biar iya, lebih iya, aktif iya, anak-anak. iya. Nah, tapi penasaran ini di Citraland itu kalau biasanya kalau memang kayak penggiat-penggiat sepeda yang Yes. yang sudah biasa konvensional yang besar ya, misalnya sepeda gunung ataupun yang tadi sepeda lipat yang memang mereka itu kalau jadwal kompoinya ialah selain mereka tuh ngumpul, kompoi juga berjalan beriringan kan, kayak itu kan keliling. Kita rutenya kemana hari ini, kompoi bareng kayak itu. Nah, apakah ini sama dengan balance bike juga? Apa anak-anak di mungkin lingkup kecilnya di Citraland itulah berkeliling tapi beriringan kayak itu. Oke. Atau cak mano? Atau pakai dari patwal, latihannya? sambil pakai patwal. Kalau teknis untuk anak-anak balance bike itu kita ada tempat lahan lalu kita pakai trek, Pak. Oh, oke. Ada treknya berarti ya. Itu dibantu sama kon yang kecil sama stick. Jadi kita bikin treknya. Jadi setiap minggu ada perubahan trek untuk anak-anak. Dia biasanya dia belok duluan ke kanan, nanti besok kita bikin beloknya ke kiri seperti itu. Dan anak-anak yang ada yang baru ingin bergabung, dia belum bisa menggunakan itu, tapi dia hanya melihat dulu gitu. Nanti seperti itu. Jadi kita siapkan treknya kita siapkan. Jadi para pegiat atau rider yang sudah standby silakan menyelesaikan trek sampai finish. Oke. Begitu. Nah, tapi ngomong-ngomong masalah bergabung tadi yang sudah tentunya Om Ari sounding ya. Nah, untuk bergabung dewek di Balance Bike Indonesia Palembang ini cak mana caranya, Om? Oke, untuk bergabung di Balance Bike Palembang, kita ada IG-nya, silakan di Balance Bike Palembang. Lalu di sana ada invite untuk masuk grup ke WhatsApp ke kita, Balance Bike Palembang itu secara media. Tetapi kalau secara mau offline, silakan datang ke lapangan Citraland. Kami latihan hari Minggu pagi
hari Minggu besok pagi silakan datang bergabung. Ingin bertanya lebih dalam, silakan temuin kita seperti itu. Oh, ada syarat khusus dah Om, harus sepedanya yang cak ini, modelnya cak ini, kecil. Oke, kami sampaikan juga yang ingin bergabung untuk syarat untuk sepeda yang tidak ada punya sepeda tidak apa-apa gabung. Nanti kita siapkan atau pinjamkan sepeda anaknya. Tetapi kalau sudah ada sepeda, silakan disesuaikan dengan umur anak, ya kan? Umur anak, misalkan umur 2 tahun, kami menyarankan juga untuk yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu panjang seperti itu. Oh, jadi kalau misalnya belum ada bayangan, tapi kita juga dulu misalnya bawa anak, saya tuh, ini ya Allah. Siapa yang aku bawa sana? Berarti tinggal misalnya ada ayu aku, misalnya kan. Silakan. Oh, anaknya ini minat gak sih sebenarnya dengan balance bike? Boleh kita Tinggal bawa, dulu, coba. boleh minjem dulu nyubo ya, Om? Boleh. Gratis, Om? Gratis. Ada tester kita. Iya, Tester. kalau minat baru boleh gabung. Iya. Oh, jadi memang boleh dites dulu. Kalau oke, laju beli gitu. Laju. Dan Oke. juga bergabung juga kita tidak ada berbayar, gratis. Oke, gratis, Om, ya. Jadi Kita memang siapin tempat, oke mau main ayo. Jadi hiburan sifatnya fun. full fun. Jadi full fun ya. Iya. Oh, ini adalah salah satu hiburan juga untuk bapak dan ibu-ibunya ya menonton Iya, ya. Mungkin sambil jajan gitu, pagi-pagi nyok anaknya. Iya, ada juga yang datang sama kakek, sama nenek. Oke. Gitu. Duduk lihat cucunya jalan. Jadi hiburan keluarga sebenarnya kalau kita lihat sebagainya. Nah, untuk kisaran usia Om penggunaan balance bike ini dari berapa sampai berapa dan memang bisa dikatakan oh anak ini sudah tidak bisa lagi menggunakan balance bike untuk usia sekian. Kalau dari usia yang biasa sih mulai dari 1,5 tahun sudah bisa. Oke. Kalau dia udah jalannya udah kekar, udah kokoh jalannya itu kan, dia sudah bisa. Tapi tadi kata Om Ari tadi pilih balance bike-nya yang memang buat menyesuaikan buat pemula kan. Karena ada juga balance bike yang walaupun bannya sama-sama 12 in, tapi tinggi ground clearance-nya agak lebih tinggi dan jarak sumbu antar dari saddle ke stangnya lebih jauh kan untuk yang udah lebih besar itu biasanya. Dari 1,5 tahun udah bisa sampai 6-7 tahun, bahkan kemarin kita di kompetisi yang resmi pertama itu di Fornas kemarin ada usia 8 dan 9 ya. Ada kategori usia 8 dan 9 tahun. Oke, jadi memang bisa dikatakan menyesuaikan dengan postur anak juga. Iya, kadang-kadang anak yang misalkan anak yang umur 2 atau 3 tahun tapi posturnya besar, dia sudah bisa pakai sepeda yang Konvensional. bukan Sepeda ya. balance bike juga, tapi yang versi besar. geometrinya lebih besar. Oke. Geometri frame-nya, karena kalau ban sama galau kan, yang beda cuman geometri frame, batangannya, tangkai. sama garpunya. Jadi balance bike ini emang ada juga buat dewasa ya? Dakati. Bukan dewasa, mungkin jadi sampai umur 9 sampai 10 tahun. Ya, tetap sama B unitnya ini. Ukurannya. Yang buat kompetisi, kecuali aku bilang tadi ada merek prosedur tertentu dia bikin yang kategori yang ukuran 14 in rodanya. Tapi itu sudah didesain sedemikian muka dengan mereka, sedemikian rupa dengan mereka supaya bisa dipasang pedal. Oh, oke. Jadi ada merek tertentu yang dia 14 in, kalau misalnya dia sudah besar, kelewat main balance bike, mungkin udah kelewat besar nih, udah 7 atau 8 tahun tapi belum bisa sepeda yang konvensional, nak main balance bike sudah kekecian, sepedanya badannya kebesaran, ada pilihan yang 14 in, roda 14 in. Dan kalau dia sudah bisa seimbang, karena kemampuan dasar bersepeda ini adalah keseimbangan kan? Betul. Nah, mencari keseimbangan itu paling cepat dan paling gampang dengan balance bike. Nah, kalau sudah seimbang, yang 14 in tadi, dia sudah ada dudukan untuk masang pedal, tinggal dipasang. Iya. Itu. Benar salah. Jadi memang balance bike ini bukan untuk dewasa. Kalau besar main balance bike jong. Ya apalagi mau budak bisa ini. maruli kan? Iya. Kasihan sepedanya ya. Kurang seimbang Pak mana lagi budak ini. Ya, kayak film kartun dari Rusia itu udah Masuk ke ya. Apa digayung Apa kok kais kemana cuman. Betul ya. Iya. Jadi kalau pacak diomong kalau kita tidak pacak main ke sepeda ini Nah. habis di sendal atau menghabis di sepatu ngerem Om. Cak mana Om?
Ya itu. Ya, Iya, men? Memang Karena kita jadi- gesek kita terus. Iya. Sepatu termasuk jadi ya jajanan. Oh, oke. Karena itu rem kan dia. Dia ngerem sendiri. Ada yang gini, ada yang gini kan gitu kan. Ya Oke. jajanan jadinya. sepatu. Jadinya jalan ya, men? Oh, Tapi, jadi anaknya jangan pakai heels Sarah ketika balance bike. Jangan pinjem ke Ayu untuk MC baik. Beda tangkai ngerem lagi. Nah, tapi Om Tante, Iya. Jadi Om, kalau misalnya, nah ini kan ngomongin ya tadi ya Om ya, kita ngerem pakai Sepatu, ya. sepatu pakai kaki. Nah, ada nggak kekhawatiran khusus ataupun pernah ada eksiden kecelakaan nih dari anak-anaknya yang mengkhawatirkan, entah itu dari anak Om Dewe ataupun dari Anak orang lain, anak orang lain yang main balance bike juga. Kalau itu banyak sih, Ya, eksiden pasti ada ya. Ini kan insiden outdoor tuh sering soalnya. kejadian. Tapi kita maksudnya tuh mengarahkan rider-ridernya anak-anak ini kalau dia nyampa kita tidak bantu. Jadi Oh, kita biarin ya. dibiarin, tapi kita support apa istilahnya, ayo bangun. Biar dia merasa sakit tuh cak ini. Jadi dia berusaha kalau dia untuk main lagi, dia tidak akan berpikir nyampa. Cak mana caranya biar sakit itu tidak terasa lagi. Oh. Tapi kalau kita bantu, biasanya kan anak-anak tuh drama tuh, nggak lagi main, nangis segala macamnya. Tapi dengan kita ibaratnya nyuruh dia tegak dewe, dia berpikir, oh aku udah galak lagi nyampa, aku pengen terus jalan itu. Itu sih. Jadi sebenarnya di sini juga ada Edukasinya. motivasi ya, Ya, motivasi kita kasih ke motivasi. anak dan juga edukasi bahwa ketika kamu sudah Jatuh. bisa dipercaya untuk bawa sesuatu atau dipercayakan sesuatu, kamu berarti harus Ya. menjaganya dengan semaksimal mungkin, Mas So Sarah. bijak banget baru di pagi ini ya. Ya, anak ini jadi dilatih untuk bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Ya. Oke, ketika mengalami betul. balance Karena bike ya. kebanyak memang insiden yang kayak itu, tiba-tiba anak ini jadinya udah galak main sepeda lagi, Oke. gak ada nyampa, sampai akhirnya berimbas pas besar, udah galak Kenapa? naik motor pulang. Galak naik motor. takut. Tapi dia minta beli ke mobil ya. Iya. trauma ya. Kusut gitu ya. Nah, kita balik lagi ke topik ini. Kalau misalnya ngomongin masalah founder dan juga kekomunitasan, Ya, nah Kak ya, kekomunitasan ini ya, kan Om, ya. sudah mungkin lo sudah berjalan. Tadi berapa tahun Kak? Kalau boleh 5 tahu? tahunan berarti, 5 Om. tahunan ya. 6 tahun. 6 tahun ya, 6 tahun. Masuk tahun ke-6. Tamat SD sudah ibaratnya. Iya, iya. Nah, 6 tahun ini apakah memang ke depannya sebelumnya ini pasti sudah ada event-event yang terlaksana pastinya ya Kak ya. Sudah. Selama 6 tahun ini. Event yang besar yang itu sudah yang keempat. Seri 4. Iya, seri 4. Nah, yang kalau internal kan juga ada yang event-event selingan ya, Iya. yang internal komunitas itu ada beberapa juga kita laksanakan. Kita kemarin sempat restart ya, karena COVID kemarin kan, tapi kita tetap di era COVID itu tetap masih ada kegiatan Masih. kan. Walaupun dengan protokol kesehatan yang kita berlakukan, kita alhamdulillah masih bisa ada kegiatan seri ke 3. Tigo kalau salah itu di masa KF COVID 2020 ya? 20 akhir. Terus belum ada event lagi. Iya, Kemarin sejak terakhir di bulan November Ada Om. ada Maria. Karena memang kan Maruli kan kalau misalnya lomba-lomba budak kecil ini yang semangat biasanya wong tuanya kan untuk ngikuti perlombaan anak kayak itu kan. Nah berarti kalau misalnya ada pemirsa di rumah yang nak gabung pada akhirnya agak untuk siap-siap mungkin di event selanjutnya ya Om. Betul. Kira-kira di kapan tuh? habis lebaran. Habis lebaran ada event lagi ya. Di atas Tapi dulu. jangan lupa latihan dulu, Om. Ya. Lagi anaknya ujuk-ujuk nak minta gayang begayung. Nah, beda sepedanya. Oke, sampai dengan saat ini sudah pernah kopdar istilahnya ataupun latihan bareng dengan komunitas yang ada di kota lain? Kalau kopdar itu kota-kota lain mainnya ke Palembang. Karena lebih apa istilahnya pionir ya, pionir untuk balance bike di Sumatera Selatan khususnya itu Palembang. Karena masanya Oke. lebih banyak di Palembang. Nah, sekarang kita lagi mensosialisasikan balance bike ini ke daerah-daerah. Nah, yang terdekat ini ada Ogan Ilir, Prabu Muli, sama Linggau. Yang untuk istilahnya membentuk balance bike di daerah. Jadi mereka yang bakal apa istilahnya jadi capture yang perpanjangan tangan dari BBID Palembang. Kayak itu.
Oke, jadi akan dibentuk ya, Om? Ya, akan dibentuk segera. Dibentuk di daerah-daerah mungkin ya. Sarah berminat ikut balance bike? Nunggu punya anak Oh, dulu nunggu ya. anak. Lupa aku sama sekali, ya. Tunggu cari dulu calonnya. Oke, ya. mungkin bisa diceritain Om, kendala. Ini kan pasti ada kendala nih, nggak semuanya. Mungkin, anak aku kemarin cukup lama main balance bike, akhirnya bisa. Itu kendala-kendala yang sering dihadapi oleh anak tuh apa ya biasanya Om? Yang paling kendala yang paling jadi kendala orang tua tuh drama anak untuk main balance bike ini. Kadang-kadang kan waktu tidurnya dia lagi tidur dipaksa main Bad mood ya? bad Bad mood. mood Jadi ya. intinya kadang-kadang orang tua tuh harus menjaga mood anak untuk biar dia happy main ini, tidak ada tekanan, tidak tidak ada paksaan. Ya kan biasa kalau bangun tidur dipaksa kan, tau lah dewasa bangun tidur langsung kan. Nah, itu jadi jago mood anak itu yang sulit. Ya, memang Bukan hanya latihan lagi bareng. malam mati itu dibangun ke tuh bad Iya. mood jadinya Om ya. Baik, kita masih bakal bincang-bincang dengan para om-om pencinta anak ini ya, ini om-om family man dari BBI di Palembang. Tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Halo Palembang. Di Halo Palembang pemirsa, kita masih akan berbincang-bincang dengan para narasumber kita pada hari ini. Nah, masih kita akan membahas masalah balance bike. Wah, Sarah, kalau kita ngobrol masalah balance bike ini adalah mainan anak yang modern. Bisa dikatakan seperti itu ya Om ya, berarti ya? Mainan anak modern yang memang selain membiasakan anak untuk bertanggung jawab akhirnya untuk diri mereka sendiri, tapi juga ini happy untuk mama papanya. Iya. Nah, mungkin ada sedikit arahan untuk pemula-pemula yang ingin menerjunkan anaknya, menerjunkan anaknya di dunia balance bike Om. Ada kiat-kiat kira-kira, khusus Om. mungkin. Mas Ali. Ya mungkin pertama mungkin dipahami dulu kondisi dan kemauan anaknya dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan anaknya baru setahun atau setahun ini yang belum, intinya ini sudah bisa jalan dengan mantap ya. Karena kalau baru bisa jalan masih melayang-layang itu agak resiko ya, apalagi kalau pas main bareng. Kalau pas main dewean tidak masalah. Mungkin kalau buat yang baru bisa belajar jalan atau baru bisa jalan atau baru belajar jalan, mungkin ada pilihan balance bike yang bukan seperti ini yang kita bicarakan tadi, yang mungkin rodanya lebih besar, jadi lingkar roda lebih kecil tapi lebar roda lebih lebar, jadi kemungkinan buat nyampak lebih kecil kalau buat anak yang baru bisa atau baru belajar jalan. Kalau sudah jalannya sudah kokoh, postur tubuhnya sudah cukup, mungkin baru bisa ke balance bike yang model seperti ini itu. Dan juga harus diketahui seperti yang disampaikan tadi, ini tetap ada resiko, nyampak lah segala macem lah, dan orang tua harus siap dengan itu. Jadi jangan sampai mak bapaknya bebala lah. Iya, gara-gara laju ya. Tapi Om Asnawi, kalau kita lihat kan ini sepengetahuan kami yang uang awam lah ya terkait balance bike ini. Kira-kira balance bike ini kan adalah olahraga ya. Nah, olahraga ini apakah memang nantinya apakah sudah ada ataukah belum bahwa ini adalah cabang olahraga yang nantinya Apakah sudah terdaftar di KONI atau di kedinasan? Untuk saat ini balance bike ini afiliasinya ke ABI, Asosiasi BMX Indonesia. Oh, oke. Gitu. Nah, ke atasnya itu ke Sepeda. Kormi. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Nah, jadi dia belum masuk ke cabur ya. Dia masuk di Inorga. Indo Olahraga. Inorga tapi di Kormi, Komite ya? Olahraga Rekreasi. Yang tahun 2000 apa kemarin yang di Komnas di Semsel. Nah, itu Kormi kan, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Kalau yang itu kan KONI ya. Nah, ini yang olahraga rekreasi. Oke. Nah, dia sudah di Kormi. Nah, dari sini
alumni balance bike karena dia sudah punya keseimbangan yang bagus, percaya diri yang bagus, ya terus juga dia udah bisa body language-nya udah bagus anak-anak balance bike ini, udah lentur badannya, jadi tidak kaku lagi. Dia biasanya beralih ke BMX. Oke. Nah, kalau BMX sudah masuk ke KONI. Dia di bawah Ikatan Sport Sepeda Indonesia, di bawah KONI. Oke. Nah, itu jadi untuk mengawali anak menjadi atlet balap sepeda ataupun atlet misalnya bermotor atau atlet lari, balance bike cukup sangat Bagus cocok. ya? Iya, karena yang dilatih adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk olahraga tersebut. Contoh kekuatan kaki, keseimbangan, kekuatan lengan, fokus, konsentrasi, semuanya dibutuhkan di olahraga itu. Nah, balance bike ini melatih itu, walaupun tidak dilatih khusus. Dengan anak main biasa bike itu sudah terlatih. Sudah hal-hal terus sudah bisa dilatih, keseimbangan, fokus, otot-otot di kaki maupun di tangan sudah dengan sendirinya terlatih. Oke, kalau itu dari segi ini ya, berarti menginduknya ke BMX berarti Om ya, seperti itu ya. Induknya ke BMX, kalau sudah BMX berarti sudah di KONI, kalau ini masih Kormi ya. Jadi beda segmen. Enggak, BMX kan ada dua macam nih, Mak. Ini Om. Ada BMX freestyle. BMX freestyle ini ininya namanya ABI. Asosiasi BMX Indonesia. Nah, ada lagi BMX racing. Itu di Ikatan Sport Indonesia. Nah, BMX freestyle ini juga dua, dia ada di dua tempat. Di ABI ada, di Ikatan Sport Indonesia ada, di KONI ada. Karena BMX freestyle ini adalah olahraga yang juga diperlombakan di Olimpiade. Yang freestyler itu ya. BMX racing dan olahraga BMX freestyle yang park ya, jadi kan BMX kedua freestyle park sama freestyle yang street. Nah, yang park ini sudah diperlombakan di Olimpiade. Nah, kalau dari komunitas sendiri Om, apakah sudah ada kolaborasi dengan instansi atau dengan komunitas lain? Ya, kita sudah menjalin komunikasi ya, Mari ya. Komunikasi dengan instansi-instansi. Kalau numpang latihan itu kan kolaborasi latihan atau kayak ini promosi-promosi, kita harus berkolaborasi dengan instansi maupun komunitas lain. Berarti sudah ada kolaborasi ya Om ya, dengan komunitas lain dan juga mungkin dengan instansi lain ya. Mungkin dari instansi sebagai penyedia tempat seperti itu ya Om ya, mungkin ya. Dan Citra Lain kita kerjasama menyediakan tempatnya. Jadi memang kalau balance bike ini butuh arena. Karena dia tidak keliling Palembang, Sarah. Ayo, kalau keliling Palembang, besar berarti sepeda bunda. Betul banget ya, Maruli ya. Om. Nah, sekarang kalau terakhir kita pengen dengar himbauan dari para founder dan juga ketua dari BBID ini, bagaimana atau kiat-kiat mungkin Bapak Ibu pemirsa yang di rumah pengen anaknya memilih memilih olahraga. Ini adalah olahraga yang tepat nih, mungkin boleh Om. Dari Pak Ketua dulu nih, boleh. Mari ya. Kepada seluruh orang tua yang memiliki anak ring umur 2 tahun di bawah atau di atas 2 tahun sampai 8 atau 9 tahun, apakah berminat dengan balance bike ini? Kami jelaskan lagi. Yang pertama itu melatih anak keseimbangan khususnya di motorik. Itu untuk mempercepat dia keseimbangan sama sifat dia, prinsip dia bisa mandiri seperti itu, dan juga melatih disiplin anak seperti itu. Kenapa saya bilang disiplin? Karena dari perlengkapan juga sebelum dia duduk di sepeda, dia harus memakai baju lengkap, tangan panjang sama celana panjang sama spare part yang harus dia gunakan, lalu pakai helm, baru dia bisa menggunakan sepeda seperti itu. Jadi apabila orang tua di Kota Palembang berminat, silakan gabung ke kita, nanti tanya lebih dalam, silakan. Tapi yang paling penting, anak yang ingin gabung ke balance bike itu sudah bisa jalan kaki dengan apa yang kata Mas Nawi, dengan benar dan kokoh gitu. Jangan
masih oleng, kita masukin sini jatuh lah pasti. Belajar jalan dulu, Ya, seperti itu mungkin itu Pak. Oke, makasih Om. Nah, sekarang dari Om Asnawi. Ya, jadi pada intinya seluruh olahraga itu bagus ya. Iya. Tapi yang cocok untuk anak dari usia paling dini itu menurut kami ya balance bike ini kan. Jadi dia bisa sambil bermain, sambil belajar, ada juga sportnya di situ. Nah, dan yang paling penting dari situ adalah ini ada ajangnya, ada ajang adu sportnya, ada lombanya, ada balapannya itu basic yang ini. Dari situ nanti bisa apakah ke olahraga lainnya ya tergantung minat dan perkembangan masing-masing anak. Gitu. Oke, setuju. Terakhir ini mungkin dari Om Ismail ada tambahan? Tambahannya kalau nak main balance bike bisa gabung di Citraland itu setiap hari Sabtu atau Minggu pagi jam 8 sampai jam 10. Kalau pengen tahu cak mana balance bike bisa di follow Instagramnya tuh balance bike Palembang. Ketik di Instagram muncul deh langsung logonya yang ada cak di baju ini. Oh, ada amperannya Om ya? Ada amperan. Langsung Palembang. Itu yang Instagramnya. Nah, kalau nak yang offline ya silakan datang pas jam latihan. Kita minggu besok itu ada di Citraland jam 8 sampai jam 10 pagi. Oh, 8 sampai 10. Yo, kalau nak ikut nak lihat latihannya kayak itu. Oke, jadi memang Balance Bike ID ini, BBID ini terbuka. BBID ini terbuka untuk siapa saja boleh gabung Om ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih Om Ismail, kemudian Om Asnawi dan juga Om Ari atas waktunya dan juga mungkin penjelasan sekaligus edukasi untuk seluruh pemirsa PAL TV dimanapun berada. Nah, memang mungkin jadi ayah yang menginspirasi. Bener, ini papa-papa menginspirasi, papa-papa ini ya sangat menginspirasi. Kalau kita kasih tahu nih ke pemirsa ini memang manfaatnya banyak menggunakan balance bike ini. Jadi anak itu belajar disiplin. Disiplin dalam hal apa? Oh, kalau mau naik balance bike harus pakai helm. Ini nilai-nilainya. Kemudian anak-anak harus bertanggung jawab atas diri sendiri. Nah, kemudian menjaga keseimbangan. Jadi ini banyaknya manfaat Mang Cebice yang bisa didapat kalau anak-anak Mang Cebice itu pakai balance bike. Betul. Dan salah satunya juga ini membangun percaya diri karena dia berorganisasi dari sekarang, dari dini. Benar. Jadi sehatnya dapat, happy-nya juga dapat. Betul. Jadi tujuan utama memang hidup kan hanya untuk mencari kebahagiaan. Kebahagiaan. Betul, kan? Dan juga ketenangan ya. Betul. Si paling tenang. Ya. Baik pemirsa, tidak terasa kita telah berada di penghujung Halo Palembang edisi hari ini. Terus saksikan Halo Palembang setiap hari hanya di PAL TV. Memang punya kita. Aku Ceruli. Aku Syara Murib dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Kita ucapkan makasih banyak sama teman-teman dari Balance Bike Indonesia Palembang. Kita bakal tentunya balik lagi setiap harinya dari Senin sampai Sabtu, dan untuk itu kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.